Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 2 dari kelas A, akan memaparkan materi tentang morfologi tumbuhan. Anggota kelompok kami itu yang pertama ada Iis Yudiani, Zaitun, Arnold Syahdat, Dwi Ria Latifah, Nurin Oktaviana, Hana Kairunisa, Miftahul Jannah, dan Vanessa Enrika Kristi. Morfologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu morphus, berarti bentuk atau wujud, dan logos itu artinya ilmu. Jadi morfologi tumbuhan itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan struktur organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Tumbuhan memiliki ciri-ciri secara umum sebagai berikut. Yang pertama, berklorofil. Ciri tersebut dapat mudah dikenali pada tumbuhan karena warna kehijauan. Akan tetapi bisa saja warna kuning yang dominan akibat kandungan pigmen klorofil yang berperan vital dalam proses penangkapan energi melalui fotosintesis. Yang kedua itu ada multiseluler. Tumbuhan merupakan organisme yang memiliki banyak sel. Sel-sel tumbuhan dibedakan oleh dinding sel yang mengandung selulos, kloroplast, dan vakuola. Yang ketiga, autotrof. Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang keempat, stasioner. Tumbuhan tidak dapat berpindah dengan sendirinya. Akibat dari ciri tersebut, tumbuhan harus beradaptasi secara fisik atas perubahan lingkungan dan gangguan yang diterimanya. 5. Tumbuhan dapat hidup di daerah daratan maupun perairan, sesuai dengan habitat tumbuhannya masing-masing. Yang keenam, tumbuhan dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum. Ketujuh, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan. Kedelapan, tumbuhan memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. 9. Tumbuhan memiliki daun yang berguna untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. 10. Tumbuhan dapat bereproduksi secara seksual yaitu melalui putik dan benang sari, dan secara aseksual yaitu melalui cangkok, stik, tunas, dan lain sebagainya. Ke-11. Tumbuhan memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut sebagai metagenesis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi akar atau radix. Akar sendiri merupakan yang paling sederhana yang berasal dari radikula organ tumbuhan. Radikula berasal dari biji, strukturnya halus dan bergerak menembus tanah. Radikula dari biji akar berkembang menjadi akar. Selanjutnya adapun fungsi akar, yaitu sebagai pondasi berdirinya batang pohon, tempat menyerap air dan segala nutrisi yang terkandung di dalam tanah, dan tempat menyimpan makanan bagi pertumbuhan-tumbuhan. Kemudian sifat akar. Sifat akar ini yang pertama mengalami pertumbuhan dan perubahan ukuran secara bertahap dan konsisten. Ruang geraknya selalu berkaitan dengan gravitasi bumi. Ada akar yang menuju pusat bumi yang disebut geotrop, dan ada pula yang menuju air yang disebut hidrotop. Nah, akar ini juga meninggalkan cahaya atau udara. Jadi dia berada di dalam tanah. Kemudian kondisi akar selalu berwarna tanah dan bahkan bisa jadi lebih pucat. Hal ini dikarenakan akar tidak mengalami proses fotosintesis. Selanjutnya bentuk akar runcing. Hal ini bertujuan untuk menembus tanah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasanya terdapat pada tanaman monokotil, sedangkan akar tunggang biasanya terdapat pada tanaman dikotil. Perbedaannya yaitu apabila akar tunggang, akar primer sangat terlihat jelas, sedangkan akar serabut, akar primer hampir sama dengan akar lateral. Sebagai contoh, terdapat akar tunggang yang sedikit bercabang. Akar tunggang ini biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang pertama ada fusiformis atau bentuk tombak. Merupakan akar yang memiliki pangkal besar dan ujungnya meruncing. Contohnya yaitu wortel dan lobak. Selanjutnya yang kedua ada napiformis atau bentuk gasing. Strukturnya pangkal atasnya besar membulat bercabang akar berupa serabut yang hanya terdapat pada ujung akar
yang sempit dan runcing. Contohnya yaitu bengkoang. Selanjutnya yang ketiga ada filiformis atau bentuk benang, yang merupakan akar tunggang yang kecil menyerupai akar serabut akar dan percabangannya sangat sedikit. Contohnya yaitu klatok. Selanjutnya ada modifikasi akar yang merupakan perubahan bentuk akar sesuai dengan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama ada akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Namun, bila telah mencapai tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Tumbuhan yang memiliki akar gantung misalnya beringin dan bonsai. Selanjutnya yang kedua ada akar napas. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul dari permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah tempat masuknya udara. Jadi sesuai namanya, akar napas berfungsi untuk bernapas. Tumbuhan yang mempunyai akar napas misalnya bakau dan pandan. Selanjutnya yang ketiga ada akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuhan memanjat. Akar ini berfungsi untuk melekat batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Tumbuhan yang mempunyai akar pelekat misalnya sirih. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi tumbuhan pada batang. Batang merupakan akar tumbuhan yang berfungsi sebagai dudukan bagi organ lain, berdekatan dengan akar dan melanjutkan transfer nutrisi ke organ lain. Struktur dari batang. Batang sendiri pada umumnya berbentuk silindris atau bulat. Batang bercabang-cabang sehingga memiliki ruas-ruas yang disebut internode dan dibatasi oleh buku-buku yang disebut node. Percabangan batang yang dijadikan sebagai tempat dudukan daun disebut tangkai daun atau petiol. Batang secara umum. Yang pertama, umumnya berbentuk bulat panjang, dapat pula berbentuk segitiga, segi empat lainnya, namun bersifat simetris banyak. Kedua, tumbuh ke atas menuju cahaya fototraf maupun heliotraf. Yang ketiga, tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan berumur pendek dan tumbuhan herba. Selanjutnya ada jenis-jenis batang. Berdasarkan jelas atau tidaknya batang, maka tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, tumbuhan yang tidak jelas batangnya, atau disebut planta alkaulis, yaitu tumbuhan tidak jelas batangnya. Contoh planta alkaulis yaitu loba. Ciri-cirinya yaitu batangnya sangat pendek, seolah-olah daun keluar dari akarnya. Untuk tumbuhan yang jelas batangnya memiliki banyak jenis, yaitu berkayu, basah, rumput, dan mendong. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada berkayu atau lignosus. Batangnya memiliki struktur yang keras dan kuat, contoh pada batang pohon trambesi dan saman stoka. Yang selanjutnya ada yang basah atau herbaceus. Struktur dari batang ini berbentuk lunak dan berair, contohnya pada bayam dan krokot. Nah, selanjutnya ada rumput atau kalmus. Batang ini memiliki struktur yang luas dan biasanya berongga, contohnya padi. Yang terakhir ada mendong atau kalamus. Strukturnya sama seperti batang rumput, tapi bedanya ruasnya lebih panjang, contohnya pada rumput teki dan mendong. Perkenalkan, nama saya Dwi Latifah, ingin menjelaskan tentang morfologi tumbuhan yaitu daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang sangat penting. Daun terletak pada batang pohon. Nah, daun ini memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, daun berfungsi untuk mengolah zat makanan yang dimiliki oleh tumbuhan. Proses pengolahan inilah yang disebut dengan fotosintesis. Nah, fungsi lain dari daun yaitu sebagai organ pernapasan tumbuhan, karena daun memiliki stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Selanjutnya yang ketiga, daun berfungsi sebagai tempat terjadinya transpirasi atau penguapan. Nah, yang terakhir, daun berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif. Apa sih alat reproduksi vegetatif? Nah, reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Proses ini dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Nah, daun juga memiliki sifat, yaitu yang pertama, warna daun hijau karena mengandung klorofil. Yang kedua, pangkal daun tumpul. Yang ketiga, ujung daun meruncing. Nah,
Tujuan dari praktikum kita kali ini adalah mengetahui bangun daun, ujung daun, pangkal daun, tepi daun, tulang daun, warna daun, permukaan daun, dan yang terakhir daging daun. Tapi sebelum ke praktikum, kita harus mengetahui 3 bagian penting atau 3 bagian utama dari daun, yaitu helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, dan vagina daun atau upih. Ada daun lengkap atau sempurna dan daun tidak lengkap atau daun tidak sempurna. Daun yang tidak lengkap adalah daun yang tidak memiliki vagina atau upih. Susunan daun yang tidak lengkap memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, hanya terdiri atas tangkai dan helaian. Contohnya ada mangga atau Mangifera indica. Yang kedua, daun terdiri atas upih dan helaian. Contohnya padi atau Oryza sativa. Yang ketiga, daun hanya terdiri atas helaian. Contohnya ada biduri atau Calotropis gigantean. Yang keempat, daun hanya terdiri atas tangkai. Contohnya itu berbagai jenis pohon akasia yang berasal dari Australia. Nah, dalam praktikum kita kali ini, kita menggunakan daun kelapa atau Cocos nocifera L. Jenis daun pada daun kelapa ini adalah daun sempurna karena memiliki vagina. Nah, bangun daunnya adalah bangun garis. Pangkal daun berbasis, ujung daun meruncing, daging daunnya tipis, kaku, dan kuat. Pertulangan daunnya menyirip, warna daun hijau kekuningan, permukaannya licin, tepi daunnya rata. Selanjutnya, kita menggunakan daun sirih atau Piper Beetle L. Jenis daunnya tidak sempurna. Bangun daunnya seperti jantung, pangkal daun berbentuk lekuk, ujung daun meruncing, daging daun tipis lunak, pertulangan daunnya melengkung, warna daun hijau kekuningan, permukaan atasnya itu licin, agak mengkilat. Nah, tepi daunnya rata. Nah, setelah contoh praktikum kali ini, diharapkan teman-teman semua bisa membuat laporan praktikumnya di rumah. Semoga praktikum ini bisa membantu teman-teman dalam mengidentifikasi suatu daun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Setelah membahas akar, batang, dan daun, selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah, mengeluarkan aroma dan bau, memiliki warna, dan memiliki nektar pada bunga-bunga tertentu. Bunga merupakan salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi sebagai sistem reproduksi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dengan putiknya. Bunga tersusun dari beberapa bagian yang menunjang terbentuknya bunga, yaitu yang pertama ada tangkai bunga atau pedicellus, merupakan bagian yang berada di bagian bawah bunga yang berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara bunga dengan rantingnya. Lalu ada kelopak bunga atau calyx, merupakan bagian yang menyelimuti dan melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Lalu bagian utama bunga yaitu mahkota bunga yang merupakan perhiasan dari bunga. Keindahannya menarik serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan bunga. Selanjutnya ada benang sari atau stamen yang merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan bagian bunga terakhir ada putik atau pistilum yang merupakan alat kelamin betina sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Proses reproduksi seksual pada bunga dapat dibantu oleh serangga yang membawa serbuk sari ke putik hingga terjadi proses pembuahan dan menjadi buah. Tapi, tidak semua tanaman memiliki bunga. Ada beberapa tanaman yang tidak memiliki bunga karena mungkin proses reproduksinya tidak terdapat di bagian bunga. Bunga memiliki jenis yang dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap merupakan jenis bunga yang memiliki struktur lengkap atau berkelamin ganda hermafrodit yang terdapat benang sari dan putik pada satu bunga, seperti pada bunga sepatu dan bunga bakung.
Sedangkan bunga tidak lengkap merupakan jenis bunga yang tidak memiliki struktur lengkap, misalnya tidak punya mahkota, atau tidak punya benang sari, atau tidak punya putik sebagai organ reproduksi, seperti pada bunga kelapa yang tidak mempunyai kelopak, dan bunga kamboja yang tidak mempunyai benang sari dan putik sebagai organ reproduksinya. Sekarang saya akan membahas tentang buah. Pengertian buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dengan serbuk sari pada tumbuhan dan termasuk organ tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Sifat buah. 1. Buah hanya tumbuh di waktu tertentu, dan 2. Mengalami fase klimaterik atau proses pematangan yang ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Fungsi buah. Buah memiliki berbagai fungsi, yaitu 1. Sebagai pelindung biji tumbuhan, 2. Menyediakan cadangan makanan bagi biji agar dapat tumbuh pada saat perkecambahan, 3. Adalah sebagai sumber makanan yang bergizi tinggi bagi manusia dan hewan. Struktur buah. Buah terdiri dari 1. Exocarp atau lapisan luar, biasa dikenal sebagai kulit buah. Lapisan luar ini terdiri dari jaringan epidermis dengan dinding sel lebal. Terdapat 2 jenis tekstur pada kulit buah, yaitu bertekstur lunak dan keras. Yang kedua ada mesokarp atau lapisan tengah, biasa dikenal sebagai daging buah. Lapisan tengah merupakan lapisan yang paling tebal pada buah dan tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga ada endokarp atau lapisan dalam, di mana biasanya DNA mengelilingi biji. Lapisan dalam ini tersusun atas jaringan epidermis dan sklerenkim. Endokarp memiliki 2 jenis, yaitu bersifat lunak dan keras. Jenis-jenis buah. A. Buah semu atau buah tertutup. Pada jenis proses pembentukan buah tertutup ini, bagian-bagian dari bunga tersebut akan menjadi komponen utama pada buah, yang akan menjadi lebih besar, lebih menarik, dan dapat dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Sedangkan buah yang sejatinya tersembunyi di dalamnya. Buah semu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Buah semu tunggal. Pembentukan buah yang terjadi antara satu bunga dengan satu bakal buah. Pada jenis buah semu tunggal ini, bagian-bagian pada bunga akan mengikuti dalam pembentukan buah itu sendiri. 2. Buah semu ganda. Pembentukan buah yang terjadi antara banyak bunga dengan banyak bakal buah. Pada jenis buah semu ganda ini, bagian-bagian bunga akan mengikuti dalam pembentukan buah dan lebih mencolok daripada buah itu sendiri. 3. Buah semu majemuk. Pembentukan buah yang terjadi dari bunga majemuk, di mana bentuknya dari luar akan terlihat seperti satu buah saja, tetapi pada dalamnya memiliki banyak sekali daging buah. B. Buah sungguh atau buah sejati. Buah sungguh atau buah sejati adalah buah yang selalu terjadi dari bakal buah, dan jika ada bagian bunga lainnya yang masih tinggal, bagian ini tidak merupakan bagian buah yang berarti. Buah sejati dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Buah sejati tunggal. Pembentukan buah yang terjadi antara satu bunga dengan satu bakal buah. Pada jenis pembentukan ini, dalam buah berisikan satu biji atau banyak biji, tersusun antara satu daun buah atau banyak daun buah, dan memiliki satu ruangan atau banyak ruangan. Kedua, buah sejati ganda. Pembentukan buah yang terjadi antara satu bunga dengan banyak bakal buah. Pada jenis pembentukan ini, masing-masing bakal buah akan menjadi satu buah. 3. Buah sejati majemuk. Pembentukan buah yang terjadi dari bunga majemuk yang masing-masing sebagai pendukung satu bakal buah. Tapi pada saat bakal buah tersebut menjadi buah, maka bunga majemuk akan tetap ikut serta di dalam perkembangannya. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian dari biji. Biji adalah perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi biji adalah kelanjutan dari bakal biji. Dia akan berkembang setelah dibuahi, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di bawah ini ada biji yang telah bertunas ya teman-teman. Biji itu bertunas dan setelah melalui proses sehingga ia berbuah dan buahnya itu menghasilkan biji, yang mana biji itu dapat kita tanam kembali jadi agar berbuah, jadi terus berkembang. Dengan adanya biji itu tumbuhan dapat berkembang biak. Selanjutnya teman-teman ada sifat biji. Di sini sifat biji ada 2 teman-teman. Yang pertama berukuran kecil dan ringan. Seperti yang kita tahu ya bahwa biji itu bentuknya kecil dan juga ringan. Nah, karena biji tersebut kan terdapat di dalam buah.
Nah, jadi biji tersebut ringan dan juga kecil. Sifat yang kedua, biji memiliki tipe dan bentuk yang beragam. Jadi di setiap tumbuhan biji tidak semuanya sama gitu, berbeda-beda. Misalkannya biji durian dengan biji semangka kan berbeda ya teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, mengapa setiap buah memiliki bentuk biji yang berbeda? Karena pengaruh iklim, cuaca, dan tempat di mana ia tinggal yang mempengaruhi bentuk dan juga dipengaruhi oleh di mana tanaman itu ditanam dan media tanamnya. Selanjutnya ada fungsi biji. Fungsi dari biji adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan karena dapat menghasilkan tumbuhan baru. Biji yang digunakan sebagai alat kebanyakan tanaman lebih dikenal dengan sebutan benih. Perkembangbiakan melalui biji dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan seragam dan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, pada biji terdapat struktur biji. Biji dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada yang disebut biji dikotil, dan yang kedua ada yang disebut dengan biji monokotil. Dikotil artinya memiliki dua keping biji, sedangkan monokotil memiliki satu keping biji. Sebagai contoh untuk tanaman atau biji dikotil, di sini ada tanaman kacang. Di bagian yang paling luar ada yang disebut dengan selaput biji, kemudian keping bijinya disebut dengan kotiledon. Di bagian dalam ada yang disebut dengan bagian embrio. Dan di bagian embrio ini terdiri dari plumula atau bakal daun. Kemudian ada radikula atau yang disebut dengan bakal akar. Bagian embrio yang berada di atas kotiledon disebut dengan epikotil. Sedangkan bagian embrio yang terletak di bawah kotiledon itu disebut dengan hipokotil. Untuk contoh tanaman monokotil, kita ambil contoh biji jagung. Pada biji jagung terdapat endosperma, kemudian ada kotiledon dan di dalamnya ada yang disebut dengan embrio. Pada bagian embrio juga ada bagian plumula dan radikula. Selanjutnya ada jenis-jenis biji. Jenis biji dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua ada tumbuhan berbiji tertutup. Berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Bakal bijinya terbuka dan terletak di bagian permukaan bakal buahnya. Ciri lainnya adalah tanaman berbiji terbuka tidak memiliki mahkota bunga dan bunga sejati. Contohnya adalah melinjo dan pakis haji. Lalu yang kedua ada biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae memiliki suatu ciri khas semua yang mana semua tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup dengan daun buah dan memiliki bunga. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan biji tertutup digolongkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Pertama, tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Monokotil memiliki ciri yang pertama, bijinya berkeping satu. Kedua, tulang daun sejajar dan melengkung. Ketiga, batang tidak bercabang. Yang keempat, akar serabut. Yang kelima, bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan monokotil adalah padi, jagung, jahe. Lalu yang kedua, tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Dikotil memiliki ciri yang pertama, bijinya berkeping 2. Yang kedua, tulang daun menyirip atau menjari. Yang ketiga, batang bercabang. Yang keempat, akar tunggang. Kelima, bagian bunga berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan dikotil adalah ketela pohon, kacang tanah, dan kacang panjang.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan morfologi tumbuhan. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klet, yaitu ada tanaman berbunga, ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, ada Lycopodiopsida, ada paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Eukariota adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Multiseluler adalah suatu istilah biologi untuk organisme yang mempunyai banyak sel yang isinya cukup kontras dengan organisme uniseluler yang pada umumnya hanya mempunyai satu sel. Tumbuhan berbunga, Angiosperma atau Anthophyta atau tumbuhan bunga, atau Magnoliophyta, tumbuhan sekerabat dengan magnolia, adalah kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan. Namanya diambil dari cirinya yang paling khas, yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Gymnospermae dari bahasa Yunani adalah gymnos artinya telanjang dan sperma artinya biji, atau tumbuhan berbiji terbuka, merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau yang disebut itu ovarium. Pada tumbuhan berbunga, Angiospermae atau Magnoliophyta, biji atau bakal biji selalu terlindungi penuh oleh bakal buah sehingga tidak terlihat dari luar. Lycopodiopsida atau yang disebut kelas tumbuhan paku kawat mencakup berbagai jenis tumbuhan berpembuluh berspora dengan struktur pembuluh yang primitif dengan daun yang sempit dan cenderung duduk. Sekarang saya akan membahas tumbuhan paku. Paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau yang disebut Tracheophyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakannya menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Sekarang saya akan membahas lumut. Lumut dalam bahasa sehari-hari disebut kolokial, merujuk pada sekelompok vegetasi kecil yang tumbuh pada tempat lembab atau perairan dan biasanya tumbuh meluas menutupi permukaan. Di perairan lumut dapat menutupi dasar atau dinding sungai atau daun. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan alga hijau. Alga hijau adalah kelompok alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Alga hijau memiliki anggota sekitar 7.000 spesies. Alga hijau juga merupakan alga uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil yang dominan yang membuat alga berwarna hijau. Nah, berikut ini lembar praktikumnya. Kalian bisa kerjakan di kertas HVS ataupun buku kalian masing-masing. Ini dia jawaban dari praktikum morfologi tumbuhan yang benar. Pengelompokan tumbuhan bagian akar yang benar yaitu ada dua. Yang pertama akar serabut dan yang kedua akar tunggang. Akar serabut seperti pada tumbuhan padi dan akar tunggang seperti pada tumbuhan wortel. Kelompokan tumbuhan bagian batang yang benar ada 4. Yang pertama batang basah seperti pada tumbuhan bayam dan kangkung. Yang kedua batang berkayu seperti pada tumbuhan nangka dan durian. Yang ketiga batang rumput seperti pada tumbuhan padi. Dan yang keempat batang mendong seperti pada tumbuhan rumput teki. Pengelompokan tumbuhan bagian daun yang benar ada 4 juga. Yang pertama ada daun menyirip seperti pada tumbuhan mangga. Yang kedua ada daun menjari seperti pada tumbuhan singkong dan pepaya. Dan yang ketiga ada daun sejajar seperti pada tumbuhan rumput dan padi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada daun melengkung seperti pada tumbuhan sirih dan eceng gondok. Bagian bunga ada 2, yaitu ada tumbuhan berbunga dan ada tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga seperti pada pohon mangga dan kembang sepatu. Sedangkan yang tidak berbunga seperti pada tumbuhan rumput, lumut, dan tumbuhan paku. Dan terakhir, pengelompokan tumbuhan bagian biji ada 2 juga. Yang pertama ada biji berkeping 1 atau monokotil, dan yang kedua ada biji berkeping 2 atau dikotil. Yang biji berkeping 1 atau monokotil seperti pada tumbuhan padi, dan yang biji berkeping 2 atau dikotil seperti pada tumbuhan singkong. Sekian pemaparan materi morfologi tumbuhan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.